Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur tidak hanya mencuri perhatian publik karena lokasinya yang strategis dan ambisi besarnya, tetapi juga karena konsepnya yang dirancang sebagai Smart City. Dalam era digital saat ini, konsep Smart City menjadi simbol kemajuan suatu kota yang mengedepankan efisiensi, konektivitas, dan keberlanjutan. Namun apa yang membuat Smart City di IKN berbeda dari yang lainnya adalah infrastruktur telekomunikasi kelas dunia yang menjadi fondasinya dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bakti Kominfo. Sebagai Smart City, IKN Nusantara akan memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat secara efisien. Konsep ini menggabungkan berbagai komponen teknologi, seperti sensor-sensor pintar, perangkat IoT atau Internet of Things, jaringan 5G, serta analitik data untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi warganya. Pemerintah berharap dengan adanya teknologi ini, Nusantara akan menjadi kota yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Peran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo dalam mendukung pengadaan jaringan telekomunikasi di IKN menjadi sangat krusial. Bakti Kominfo yang selama ini dikenal berperan aktif dalam memperluas akses telekomunikasi di wilayah-wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, kini turut ambil bagian dalam membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi di IKN. Direktur Utama Bakti Kominfo, Fadilah Matar mengungkapkan, Bakti memiliki komitmen besar untuk memastikan IKN sebagai Smart City memiliki akses telekomunikasi terbaik, setara dengan kota-kota cerdas global. Oleh karenanya, dalam mendukung visi Smart City tersebut, IKN akan dilengkapi dengan jaringan telekomunikasi berbasis 5G yang memberikan kecepatan internet super cepat dan latensi yang sangat rendah. Dengan adanya 5G, berbagai layanan kota dapat dikelola secara real-time, mulai dari pengelolaan lalu lintas, pencahayaan jalan, hingga sistem keamanan kota. Selain itu, pembangunan jaringan fiber optik yang tersebar luas di seluruh wilayah IKN akan memastikan koneksi yang stabil dan handal. Bakti Kominfo sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan jaringan telekomunikasi turut mempercepat pengembangan infrastruktur telekomunikasi ini. Fadilah Matar menekankan Bakti tidak hanya fokus pada daerah 3T, tapi juga melihat IKN sebagai titik krusial untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap bersaing secara global dalam hal teknologi dan telekomunikasi. Sistem telekomunikasi yang canggih ini memungkinkan berbagai perangkat IoT yang ada di kota untuk saling terhubung dan berbagi data. Misalnya, sensor yang ditempatkan di jalan-jalan utama dapat memberikan informasi langsung tentang kondisi lalu lintas, memandu pengemudi untuk mencari rute tercepat, serta membantu pemerintah kota dalam memantau serta mengatur arus kendaraan. Teknologi ini juga akan mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi publik. Ini menjadi penegasan kembali bila Bakti Kominfo terus memastikan jaringan yang dibangun di IKN menggunakan teknologi terkini, termasuk jaringan 5G dan fiber optik yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan saat ini, tetapi juga siap untuk perkembangan teknologi masa depan. Salah satu keunggulan utama dari Smart City IKN adalah penerapan teknologi kecerdasan buatan AI dalam berbagai aspek, termasuk keamanan. Melalui sistem pemantauan berbasis AI, kota akan dilengkapi dengan kamera pengawas yang dapat mengenali wajah, mendeteksi perilaku mencurigakan, dan memberikan peringatan dini kepada pihak berwenang. Teknologi ini diharapkan dapat menurunkan angka kriminalitas serta meningkatkan rasa aman bagi warga IKN.
Sistem keamanan pintar ini akan diintegrasikan dengan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan pemantauan secara real-time dari pusat kontrol kota. Dengan sistem ini, setiap kejadian yang mencurigakan dapat segera diidentifikasi dan tindakan cepat dapat diambil untuk mencegah terjadinya insiden yang lebih besar. Penggunaan teknologi ini juga akan mengurangi kebutuhan intervensi manual sehingga lebih efisien dan cepat dalam menangani masalah keamanan kota. Selain itu, berbagai layanan publik lainnya juga akan mendapatkan manfaat dari sistem real-time. Layanan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, hingga kepolisian dapat langsung berkoordinasi melalui jaringan pintar, mempersingkat waktu tanggap darurat, dan meningkatkan keselamatan warga. Selain mendukung efisiensi operasional, sistem telekomunikasi di IKN juga berperan penting dalam menciptakan kota yang ramah lingkungan. Teknologi smart grid yang akan digunakan untuk memantau dan mengelola penggunaan energi secara lebih efisien, mengurangi pemborosan energi, serta meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Dengan teknologi smart grid, distribusi energi di seluruh kota dapat diatur secara otomatis, menyesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Misalnya ketika penggunaan listrik di suatu daerah rendah, sistem secara otomatis akan mengurangi suplai energi dan sebaliknya, meningkatkan suplai saat dibutuhkan. Hal ini akan mengurangi emisi karbon dan membantu IKN mencapai target keberlanjutan. Pemerintah juga berencana untuk mengintegrasikan infrastruktur energi ramah lingkungan, seperti stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik yang dapat dipantau dan dikelola melalui jaringan telekomunikasi pintar. Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai kota yang berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim dan beralih ke penggunaan energi bersih. Dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, IKN juga akan menjadi pusat inovasi di bidang pendidikan dan layanan kesehatan berbasis digital. Dengan dukungan telekomunikasi yang kuat, warga IKN akan memiliki akses ke pendidikan berbasis teknologi, termasuk pembelajaran jarak jauh dan penggunaan perangkat digital dalam kelas. Layanan kesehatan di IKN juga akan beralih ke era digital dengan penerapan telemedicine, rekam medis elektronik, serta penggunaan teknologi AI untuk diagnosis penyakit. Warga dapat mengakses layanan kesehatan dari rumah atau tempat kerja melalui aplikasi dan perangkat pintar yang terhubung langsung dengan rumah sakit dan klinik di kota. Sistem ini tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan, tetapi juga mempercepat proses diagnosis dan pengobatan. Selain menyediakan infrastruktur telekomunikasi, Bakti Kominfo juga berperan penting dalam meningkatkan inklusi digital di IKN. Program-program bakti yang selama ini fokus pada aksesibilitas internet di daerah terpencil, kini juga diterapkan di IKN untuk memastikan setiap warga memiliki akses yang setara terhadap teknologi digital. Dengan jaringan internet yang kuat, Bakti berencana mendorong berbagai inisiatif digital seperti pendidikan online, e-government, dan layanan publik berbasis digital yang akan memudahkan kehidupan warga IKN. Dengan segala potensi yang dimiliki, pembangunan Smart City IKN Nusantara menunjukkan langkah maju Indonesia dalam merespons tantangan global. Infrastruktur telekomunikasi kelas dunia yang dibangun dengan dukungan Bakti Kominfo ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup warganya, tetapi juga mendorong terciptanya kota yang berkelanjutan, efisien, dan siap menghadapi masa depan. Dengan dukungan dari Bakti Kominfo dalam pengembangan telekomunikasi, IKN Nusantara diproyeksikan sebagai pusat inovasi teknologi dan ekonomi digital di Indonesia
serta Asia Tenggara. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya berfokus pada saat ini, tetapi juga menyiapkan IKN sebagai kota yang cerdas, yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi global. Hal ini semakin menunjukkan bahwa IKN bukan hanya simbol kota masa depan, tapi sebuah langkah nyata Indonesia menuju kemajuan di era digital. Pada saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Budi Aris Setiadi. Pak, kemudian bagaimana sih Kominfo meningkatkan juga layanan fasilitas publik untuk masyarakat di IKN dan sekitarnya? Dari pantauan kami, monitoring kami, itu BTS yang sudah terbangun, sudah ada 15 BTS dari rencana 19, dan juga gelar fiber optik sudah digelar di ruas-ruas utama, dan juga yang paling penting adalah bahwa Bakti juga berkontribusi dengan menyediakan akses internet di desa-desa di sekitar IKN. Dan kita berharap semoga terus kita tingkatkan karena sesuai kebutuhan, dan nanti kalau ada masyarakat makin banyak kan juga perlu kapasitas tambahan, dan kita berharap mudah-mudahan ini semua kita bisa wujudkan. Kemudian harapan Anda ke depannya dengan pembangunan jaringan telekomunikasi di IKN bagaimana, Pak? Ya, kami mengharapkan sebagai sebuah infrastruktur, telekomunikasi ini juga sangat berperan penting karena komunikasi antar penduduk maupun di Nusantara sendiri dengan tempat lain bisa, dengan adanya konektivitas, adanya akses konektivitas ini bisa memudahkan konektivitas dengan tempat-tempat lain atau daerah-daerah lain. Saya sukses selalu untuk Anda, Pak. Terima kasih. Dan itulah pemirsa, CNBC Indonesia Beyond Business.